Makhluk yang selalu konsisten dalam menggoda manusia. Siapa lagi kalau bukan setan? Ribuan cara akan dilakukannya agar manusia terperosok ke jalan yang salah. Namun kali ini setan seolah-olah tak mempunyai nyali untuk menggoda orang ini. Jangankan menggoda, melewati bekas jalan yang sudah dilewatinya pun setan tak sanggup. Siapakah dia? Simak ulasannya berikut ini. Yap, dia adalah Sayyidina Umar bin Khattab, salah seorang khalifah dan sekaligus sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Memiliki perawakan tinggi, tegap dan berbadan gempal, fisik yang kuat serta karakter yang keras. Seorang jawara pada masanya. Orangnya kalau sudah iya, tidak, Umar anti sekali dengan yang namanya bertele-tele. Nah, di sini perlu kita ketahui, setan tak peduli bagaimanapun postur tubuhmu dan apapun keahlianmu, dia akan menggunakan ribuan cara untuk merayumu. Namun di sini, setan tidak sanggup melakukannya kepada Umar bin Khattab, bukan karena posturnya yang tinggi besar tapi berikut alasannya. Alasan pertama, karena kadar keimanan seorang Umar bin Khattab di atas rata-rata. Keyakinannya kepada Allah dan agamanya sudah tak tergoyahkan lagi. Salah satu buktinya, ketika Umar masuk Islam, dia malah memberitahu semua kafir Quraisy bahwa dia sudah masuk Islam. Padahal orang lain lebih memilih sembunyi-sembunyi masuk Islam karena takut disiksa. Tapi berbeda dengan Umar, dia dengan lantangnya memberitahu semua petinggi Quraisy bahwa dirinya sudah memeluk agama Nabi Muhammad SAW. Bahkan Umar pun menantang bertarung siapapun yang ingin menghalanginya. Ini dilakukannya bukan lantaran sombong, tapi bukti bahwa imannya tidak tergoyahkan lagi. Itulah yang membuat setan sudah minder duluan untuk menggoda Umar bin Khattab. Alasan kedua, Umar tidak lagi mementingkan dunia. Perlu kita tahu, hal yang sering membuat kita berbuat dosa dan lalai dalam perintah Allah adalah dunia, harta, tahta, dan wanita. Apapun itu yang berhubungan dengan dunia tidak lagi menggoyahkan keyakinan Umar. Dan perlu kita tahu bahwa setan sangat suka dengan manusia yang menuhankan dunia. Namun berbeda dengan Umar, beliau tidak tergoda sama sekali oleh dunia. Salah satu contoh ketika mengalami kekalahan dalam perang Uhud, Umar bahkan menanggung setengah hartanya untuk umat Islam dan Abu Bakar seluruh hartanya. Ketika jadi khalifah saja, seluruh kekayaan Umar malah habis digunakan untuk kepentingan rakyat. Jauh berbeda dengan pemimpin zaman sekarang, seluruh kekayaan rakyat habis dirampas untuk kepentingan pribadi. Alasan ketiga kenapa setan takut dengan sosok Umar, beliau adalah pemimpin yang adil dan bijaksana. Beliau tegas terhadap kemungkaran dan lembut terhadap kebenaran. Karena itulah beliau sangat dicintai rakyatnya, maka tak heran jika negara yang ia pimpin berada dalam kemakmuran. Umar sering turun tangan langsung untuk mengurusi rakyatnya. Dia juga suka berjalan di malam hari didampingi oleh sahabatnya, berkeliling melihat keadaan rakyat. Umar tidak peduli siapapun dia, jika berbuat kesalahan hukum harus ditegakkan. Walaupun keluarga bahkan sahabatnya sendiri. Tidak ada bagi Umar yang namanya hukum tajam ke bawah dan tumpul ke atas, seperti di negeri Konoha.